Dewa medis terkuat. Bab 115 pertarungan tidak pernah berhenti. Tak satu pun dari puluhan orang suci bela diri di sini yang selamat, mereka semua dihabisi olehnya. Indah, indah, indah. Meskipun tetua agung baru saja dipukuli oleh Xiao Chen. Tetapi, kalau mau bersikap adil, dia harus mengagumi Xiao Chen saat ini. Sebagai seorang manusia berjiwa naga, dia sendiri berfokus pada kejadian-kejadian besar di timur dan mengesampingkan urusan pribadinya. Xiao Chen mampu mengalahkan para bajingan itu dengan telak. Itu akan memberi mereka muka. Ini membawa kehormatan bagi seluruh timur. Tentu saja dia akan memuji hal baik seperti itu. Pada saat ini, kebahagiaan dalam hatinya jauh lebih besar daripada kekhawatirannya. Semua murid tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Penatua Agung, apakah Anda begitu marah hingga Anda menjadi bingung? Anak ini telah mengacaukan Barat. Dia telah menyebabkan kekacauan besar, apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Apakah Anda tidak marah? Marah. Kenapa aku harus marah? Seorang guru yang sangat kuat telah muncul di sini. Aku seharusnya senang. Pikirkan baik-baik. Kita di sini, hanya karena satu orang ahli ini, kita bisa menguasai seluruh wilayah Barat, atau bahkan menekannya. Seberapa besar perannya? Di masa depan, jika seseorang ingin membuat masalah bagi kita, berapa banyak masalah yang dapat ia tolak untuk kita? Jika orang lain ingin menyentuh kita, mereka setidaknya harus memikirkan apakah mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, bukan? Ini. Semua orang akhirnya bereaksi. Mata bersinar. Ya, itulah yang terjadi. Munculnya seorang guru yang begitu kuat di tengah mereka adalah suatu hal yang hebat bagi mereka. Setelah terdiam sejenak, dia mengerutkan kening lagi. Tetapi Tetua Agung, orang-orang bodoh di Barat itu tidak akan menyerah begitu saja. Dan Anda harus tahu bahwa ada orang-orang barbar di belakang mereka. Sang Tetua Agung mengangguk. Ya, masalah yang kamu sebutkan memang masalah besar. Namun, itu bukan masalah besar. Dia bukan anggota kelompok naga kita. Dia hanya seorang kultivator biasa. Kita di kelompok naga tidak bisa mengendalikannya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika mereka ingin bertanya, kita tidak takut. Itu tidak lebih dari sekadar pertunjukan bagi mereka. Kita tidak bisa begitu saja menghancurkan master sekuat ini, kan? Apa yang dikatakan Tetua Agung itu benar sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Sang sesepuh merenung sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini? Kau pergi dan berikan perintah ke Beijing dan Xuanwu terlebih dahulu. Katakan pada mereka untuk membawa Xiao Chen kembali kepadaku apapun yang terjadi. Mengenai hal-hal lain, aku akan membicarakannya dengan para tetua lainnya terlebih dahulu. Ya, beberapa murid segera bergegas keluar untuk memberi perintah. Di seberang sana, di Laut Barat, Xiao Chen sudah mendekat dengan badai dahsyat. Kalian orang-orang tolol, keluarlah dan matilah. Setelah teriakan keras itu, seluruh orang Korea di pantai pingsan karena ketakutan. Suara itu bagaikan suara guntur, membuat orang tidak berani menghadapinya sama sekali. Ini adalah konfrontasi antara Tuhan dan manusia, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditentang sama sekali. Namun, hanya karena mereka tidak menyerang bukan berarti Xiao Chen tidak akan menyerang. Tidak seorang pun dapat menghentikan Xiao Chen yang sedang marah. Kalau tidak, kamu akan dipukuli sampai mati olehnya. Atau, ikuti permintaannya dan serahkan Park Seung-nam. Tentu saja, tidak ada ruang untuk tawar-menawar di depan Xiao Chen. Jika dia tidak senang, bahkan jika kau serahkan Park Seung-nam, dia tetap akan membunuhmu. Jadi apa? Melihat orang-orang Korea di bawah, yang tidak mengatakan apapun sebagai balasan, Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh yang lebih dahsyat pun meledak. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Kalau begitu aku akan mengantarmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan guntur pun bergemuruh di langit. Guntur dan kilat yang dahsyat, dengan kecepatan kilat lebih cepat dari kedipan mata, menekan seperti kekuatan yang luar biasa. Ledakan, dentuman, dentuman. Disertai ledakan guntur dan kilat, tanah akan dibombardir oleh peluru artileri, dan semua orang Korea idiot tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Beberapa batang kayu bahkan berubah menjadi abu karena tersambar petir. Kekuatan dahsyat itu benar-benar mustahil untuk ditangani. Kilatan petir menyambar ke bawah, dan seluruh tanah di bawahnya dilalap api dan hancur berkeping-keping, semuanya hancur. Namun, di tengah debu dan asap, sebuah kendaraan off-road diam-diam melarikan diri. Orang yang duduk di dalam kendaraan off-road itu tidak lain adalah Kepala Tongkat. Pada saat ini, dia sedang duduk di kursi penumpang,
melihat ke belakang dengan ngeri. Mengerikan. Sangat mengerikan. Sialan, dia sangat kuat. Apakah orang ini masih manusia? Dia sama sekali bukan manusia. Semua kerja keras kita di Goryeo hancur. Sekarang, butuh setidaknya 10 atau 20 tahun bagi pesisir Goryeo kita untuk pulih ke levelnya saat ini. Hei, ini semua salah Park Seung-nam. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan mengalami hal yang buruk seperti ini. Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Bang Zitu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah dingin. Ya, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Aku harus menangkap bajingan kecil ini dan mengulitinya hidup-hidup. Beritahu dia harga yang harus dibayar karena berani menyakiti kita. Tetapi, pada saat ini, tiba-tiba, Bang Zitu merasa sedikit tidak aman. Jantungnya berdebar kencang dan dia menoleh ke belakang. Ternyata Xiao Chen telah menemukannya. Sialan. Dia datang. Dia datang. Cepat. Injak gas. Lari. Bang Zitu begitu takut sampai selangkangannya basah. Bukan hanya dia, pengemudinya juga ketakutan. Sial, mengapa orang ini terlihat seperti dewa kematian dari neraka? Yang menghantui. Mobil itu telah mencapai kecepatan maksimumnya, melebihi 300 mil per jam. Kalau saja ini bukan mobil buatan khusus, lubang sekecil apapun pasti akan menyebabkannya terbang. Meledak. Tetapi meski begitu, dengan kecepatan secepat itu, tetap saja tidak bisa menghentikan Xiao Chen. Apakah kamu bercanda? Jika sebuah mobil dapat dengan mudah membuang Xiao Chen, maka Xiao Chen sangatlah tidak berharga. Tepat saat mobil itu melaju kencang, disertai suara keras, sebuah benda jatuh dengan keras dari atap. Pria di dalam mobil itu begitu ketakutan hingga dia putus asa. Atap mobil ini terbuat dari pelat baja tebal. Sekalipun mereka ingin menggunakan senjata saat ini, mereka tidak dapat mengenai Xiao Chen. Lagi pula, apa gunanya senjata termal bagi seseorang setingkat Xiao Chen? Tepat saat saya merasa putus asa, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap mobil, dan sesaat kemudian, mobil itu hancur berkeping-keping. Itu pelat baja yang tebalnya lebih dari 5 cm. Pelat baja yang bahkan dapat menahan peluru artileri. Sekarang, ia dihancurkan oleh Xiao Chen hanya dengan kekuatannya sendiri. Bab 116 tidak mampu menanggung. Persetan. Bang Zitu benar-benar runtuh. Air seni dan kotoran di celananya membuatnya pingsan ketakutan. Itu pelat baja anti peluru. Dia tidak takut bom, dan dia benar-benar dapat menghancurkannya dengan tangan kosong. Apakah Anda bercanda? Cepat rem dan lempar dia sampai mati. Bang Zitu meraung keras, hatinya kosong luar biasa. Pengemudi juga langsung menginjak rem, dan karena begitu kerasnya, cakram rem berubah menjadi merah. Namun, ketika mobil berhenti, Xiao Chen masih tetap aman di atap, menatap kedua orang di dalam mobil dengan mata yang sangat dingin. Rumput. Bang Zitu tidak dapat menahannya lagi, dia segera mengeluarkan belati dan menusukkannya langsung ke arah Xiao Chen. Namun sebelum belati itu bisa keluar dari mobil, belati itu dipantulkan kembali oleh tenaga dalam Xiao Chen dan menembus bahu ketua geng itu. Ah! Dia memegang bahunya dan berteriak. Xiao Chen merobek kendaraan off-road itu menjadi dua bagian. Stickhead dan pengemudinya terjatuh ke tanah, namun dia menendang pengemudi itu ke Xiao Chen dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tidak. Sang pengemudi berteriak dan meledak menjadi bola abu di tempat, lalu menghilang ke udara dan tak berbekas. Mengikuti dari dekat, Xiao Chen mengarahkan pandangannya pada Bang Zitu yang sudah berlari sekitar 20 meter jauhnya. Dia mengejarnya selangkah demi selangkah tanpa menggunakan kemampuan kuat apapun seperti transfer ruang. Kadang-kadang, ketika pemburu menangkap mangsa, mereka sangat menyukai hal ini, yang menyebabkan mangsanya merasa panik secara psikologis. Keren sekali. Orang itu berguling dan terjatuh, lalu tersandung dan jatuh dengan keras ke tanah, mengakibatkan salah satu gigi depannya copot. Ah! Dia berteriak lagi, berbalik dan meraung kesakitan ke arah Xiao Chen. Kenapa kau mengejarku? Apa aku punya dendam padamu? Aku tidak memprovokasimu. Ini Park Seung-nam, oke. Kalau kau punya nyali, cari saja Park Seung-nam. Jangan datang mencariku. Saat dia mengatakan hal ini, dia bahkan mulai menangis tanpa tulang punggung, seperti seorang wanita. Ini mungkin ciri khas Bang Zi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, beberapa aura kuat tiba-tiba terbang dari barat dan dengan cepat datang di depan Xiao Chen dan Bang Zitu. Beraninya kau datang ke wilayah kami dan bertindak liar. Bukankah kau terlalu lancang? Tanah di sebelah barat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan gegabah oleh orang kecil sepertimu. Xiao Chen sedikit mengernyit,
dan kepala tongkat itu tertawa penuh kemenangan. Hahaha, hebat. Itu Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri dari barat kita telah tiba. Park Dahai, Kim Jong-go, Han Won-si, Park San-sia, dan Lee Chang-yun, 5 master Dewa Bela Diri. Hahaha. Dengan mereka di sini, kalian mati. Kalian mati. Ini harga yang kalian bayar karena datang ke sini untuk membuat masalah. Bang Zitu melompat kegirangan seperti monyet. Pudahai dan Dewa Bela Diri lainnya menatap mata Xiao Chen, mata mereka dipenuhi amarah. Meskipun mereka telah mencapai tingkat Dewa Bela Diri, di dalam hati mereka masih menyimpan perasaan terdalam terhadap kampung halaman mereka. Sekarang, Xiao Chen benar-benar berani datang ke kampung halamannya dan bertindak begitu lancang. Bukankah ini tamparan di wajah mereka? Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Tetapi Xiao Chen tidak takut sama sekali, dia hanya memandang semua orang dengan tenang. Mau bertarung? Aku akan menemanimu sampai akhir. Tak perlu omong kosong di sini, ayo bergabung saja. Waktuku terbatas. Gila. Sombong sekali. Ada 5 master di tingkat Dewa Bela Diri di sisi berlawanan. 5. Mereka bukan hanya 5 orang acak, tapi 5 master super. Salah satu saja di antaranya cukup untuk mendominasi suatu wilayah, apalagi kelimanya bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa Xiao Chen terang-terangan mencari kematian. Kepala tongkat itu berkata dengan ekspresi ganas. Orang gila. Kau benar-benar orang gila. Apa kau pikir kau bisa melawan 5 Dewa Bela Diri dengan kemampuanmu yang lemah? Kukatakan padamu, kau hanya bermimpi. Kau sudah mati. Kau telah membunuh begitu banyak master di sini. Sekarang, biarlah kau membayarnya sekali dan untuk selamanya. Kami tidak hanya akan membunuhmu. Kami juga akan meminta seluruh timur untuk menyerahkan semua anggota keluargamu dan membunuh mereka semua untuk menghibur jiwa-jiwa yang telah meninggal di barat. Bising. Wajah Xiao Chen berubah dingin, dan 2 sinar dingin keluar dari matanya, memotong telinga manusia tongkat itu di tempat. Karena kecepatannya yang begitu cepat, dan kelima Dewa Bela Diri Barat tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen berani bersikap begitu merajalela dan mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang mereka di hadapan mereka. Momen ini benar-benar membangkitkan amarah kelima orang itu. Kamu benar-benar mencari kematian. Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Sudah kubilang, berhenti bicara omong kosong, kalian berlima serentak datang menyerangku. Aku akan mengirim kalian ke neraka agar kalian tidak perlu terus bicara di sini. Baiklah. Kalau begitu kami akan membantumu. Namun, hampir pada saat yang sama, beberapa sosok terbang cepat dari timur. Masing-masing tokoh ini memiliki aura yang tidak kalah dari dewa-dewa bela diri di barat. Dengan kata lain, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah master bela diri. Hal ini membuat semua master bela diri barat tiba-tiba terkejut lalu tampak serius. Kakak Dahai, apa kabar? Xiao Chen adalah warga negara timur kami. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus meminta izin kepada kami terlebih dahulu. Keluarga Dongfang Xuanwu, Dewa Bela Diri Ouyang Lengyu ada di sini. Siapa yang berani menyentuh orang-orang Dongfangku? Keluarga Eastern Northern Territory, Dewa Perang bertekad untuk bertarung di sini. Kalian orang Korea, apakah kalian ingin mencicipi pedangku? Pedangku haus darah. Keluarga Xuanwu Timur, Dewa Bela Diri Kuanglong, telah tiba dengan selamat. Siapa yang berani melawanku? Di timur, 2 keluarga besar, Xuanwu dan Beijing, mengirimkan beberapa dewa bela diri pada saat yang sama. Mereka sangat kuat dan sama sekali tidak takut pada barat. Bahkan dalam hal momentum, dia sedikit lebih baik dari lawannya. Wajah semua dewa bela diri barat berubah pucat. 2 keluarga besar, keluarga Xuanwu dan keluarga perbatasan utara, selalu menjadi pasukan khusus timur melawan barat. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling memahami dan berperang satu sama lain. Begitu orang-orang ini tiba, beberapa dewa bela diri di barat tahu bahwa tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk tinggal hari ini. Tapi Xiao Chen membunuh begitu banyak pemuda dari barat. Sungguh tak tertahankan bila dendam ini tidak terbalaskan. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga seorang master di tingkat dewa bela diri, dan mengingat betapa mudanya dia, bakatnya luar biasa. Setelah Anda melepaskannya, saya khawatir di masa depan barat akan memiliki musuh kuat lainnya. Ini membuat semua orang merasa sedikit tak tertahankan. Saudara Yu, Xiao Chen datang ke barat dan membunuh puluhan orang bijak bela diri barat, dan juga membasmi puluhan murid barat. Perilaku seperti itu sama saja dengan kebencian nasional terhadap barat. Apakah kamu benar-benar ingin melindunginya? Bersambung.